Shalom saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali. Saya percaya apapun perasaan dan pikiran kita pada saat ini, kita tetap mensyukuri kasih Tuhan Yesus kepada kita. Seperti waktu saya mau pergi bersama keluarga ke pantai, saya merasa takut karena cuaca yang tidak mendukung. Terutama saya takut akan ada tsunami. Karena sebelumnya ini banyak berita-berita yang dari BMKB yang memperingatkan akan adanya tsunami. Maka dalam hati saya berdoa, ya Tuhan, lindungi kami. Dan ketika anak saya bilang berangkat jam 1 siang dan sampai di pantai sore sehingga sudah tidak terlalu panas, dalam hati saya kembali berkata, wah nanti hujan dong, tidak bisa main. Padahal saya ingin mengajak cucu dan mama untuk bermain di laut lepas. Kembali saya berdoa dengan sangat sederhana. Saya mengajak cucu berdoa, Tuhan Yesus, besok jangan hujan ya. Besok kami mau jalan-jalan ke pantai. Keesokan harinya benar, kami berangkat jam 1 siang dan sampai di pantai jam 2 siang. Wah, saya melihat ombak begitu besar. Tetapi sungguh kami sangat menikmatinya. Pada saat itu cuaca mendung tetapi tidak hujan. Sehingga di tepi pantai terasa nyaman sekali. Seperti biasa, saya sekejap menikmati dan mengagungkan Allah yang begitu dahsyat dan ajaibnya. Dengan tanpa batas mata memandang ke arah cakrawala. Dengan ucapan rasa syukur yang mendalam. Betapa Allah Maha mengerti segalanya. Seperti yang tertulis pada kitab Mazmur bab 139 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 13 sampai dengan 14. Marilah kita baca dan resapi bersama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, saudari yang dicintai Tuhan Yesus yang sangat dahsyat. Betapa kalau kita semua terus melihat dari firman, dan firman sudah menjadi daging, serta menyatu dalam diri kita, maka kita juga sudah menyatu dalam Tuhan yang begitu ajaib mengasihi kita semua. Mulai dari kita dibentuk, bahkan dikatakan ditenun, berarti satu persatu dibentuknya. Hingga selesai bahkan dari kita, dikandung oleh ibu kita masing-masing, sudah ditanamkan dan direkam sampai ke bawah bumi. Artinya sampai tak terbatas. Siapa yang bisa melihat bawah bumi? Tentu kita semua tidak bisa. Maka dikatakan lagi bahwa kita duduk, berdiri, berjalan, berbaring, bahkan sebelum berbicara. Sebenarnya Tuhan sudah mengurung kita agar Tuhan menaruh tangannya di atas kepala kita semua. Berarti Tuhan selalu memberkati kita. Bahkan di ayat 6 dikatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tidak hanya itu dikatakan juga,
Kemanapun kita pergi menjauh dari roh Tuhan, kita tidak bisa lari dari hadapannya. Sampai kita mendaki ke langit pun, Tuhan ada di sana. Namun dengan kekonyolan dan keangkuhan kita, tanpa disadari, kita lebih mengandalkan otak kita dalam segala hal. Akibatnya akan masuk ke alam bawah sadar kita hal-hal yang negatif. Misalnya, kalau kita minta sesuatu belum terjawab, karena sering juga kita belum maksimal menjalankannya dengan cepat, langsung otak kita perintahkan untuk terus berpikir dan berasumsi sampai disadari atau tidak, kadangkala itu merupakan jawaban otak kita. Bila hasil tidak sesuai, kecewalah pada otak kita dan katakan pada otak kita, sorry ya, kamu tidak bisa menjawab seluruhnya. Sekalipun otak engkau sangat pintar, tiada satupun yang ada di muka bumi ini kita percaya. Karena yang ajaib dan menenun kita adalah Allah, maka kita hanya mempercayai Allah. Karena sudah jelas dikatakan, kalau mengharap pada dunia hanya kecewa yang didapat. Tetapi bila kita mengharap pada Allah, tidak pernah dikecewakan. Dikatakan seorang anak yang meminta kepada bapaknya tidak mungkin diberi ular, yang berarti mematikan, melainkan akan diberi kehidupan, seperti kehidupan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, bahkan Dia bangkit untuk kita. Itulah saudara-saudari, sudah sangat jelas semuanya untuk kita. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan juga memintalah, maka akan diberi. Tidak hanya di situ, dikatakan lagi, janganlah engkau meminta seperti orang yang munafik. Mulut dan hati meminta, tapi pikiran mencari. Lagi Tuhan Yesus berkata, bila kamu punya iman sekecil biji sesawi saja, sampai digambarkan hal yang mustahil bagi pikiran manusia, yaitu gunung pun dapat kamu pindahkan, dan masih banyak lagi. Maka masih teruskah kita cari sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, sedangkan di depan mata kita sudah disediakan? Maka setiap kita yang tentunya mempunyai segala rencana di tahun 2022, kita masukkan dalam rencana Tuhan, agar semua digenapi sesuai dengan kehendak-Nya. Sekali lagi, berdoalah, yakinilah tanpa henti, serta percaya bahwa itu sudah diberi, sudah dikasih, serta sudah disediakan. Mari saudara-saudari, kita berdoa bersama, kita endapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami berterima kasih karena begitu luar biasa dan tak terbatas kasih-Mu. Dengan sabar Tuhan menenun sendiri kami sedari di kandungan ibu kami. Ajari kami melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Roh Kudus menuntun kami, hidup kami oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwa kami dari kesesakan demi keadilan-Mu. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang menjadi tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, kota benteng kami dan penyelamat kami. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan selama kami hidup, dan bermazmur bagi kemuliaan-Mu. Pada tahun baru ini yang dimulai Tuhan, tahun 2022, di dalam perjalanan ziarah kami, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati setiap langkah kami menjadi sempurna, digenapi dan dimateraikan, agar segala rencana dan segala apapun yang kami cita-citakan, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan, agar segala bangsa memuji kemuliaan-Mu, karena dahsyat dan ajaibnya Tuhan. Anugerahkan kami kesehatan, perlindungan-Mu
dan serta lingkupi kami dari segala mara bahaya. Kami menyerahkan seluruh jiwa dan raga kami yang menjadi milik Tuhan di dalam kemuliaan-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Amin. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah mendengarkan maupun menghayatinya, dan juga terima kasih yang sudah subscribe, share, dan like. Tuhan memberkati dan semoga menjadi berkat untuk semuanya.